Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 yang berkata demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu kita menyelidiki janji-janji Tuhan, seringkali kita bertanya, bisakah aku berhasil? Bisakah saya benar-benar sukses? Apakah saya bisa menjadi sehat? Bisakah saya terus mengalami berkat-berkat Tuhan? Sungguhkah Tuhan akan memenuhi semuanya itu? Melalui ayat perenungan kita pada malam hari ini, Rasul Petrus menuliskan kata-kata ini sehubungan dengan latar belakangnya dalam hubungannya dengan Yesus Kristus, dan kata-katanya itu adalah merupakan kesaksiannya. Maksud kata-katanya itu pada hakikatnya adalah, aku mengetahui bahwa janji Tuhan itu benar. Aku dapat memberikan kesaksian tentang hal itu berdasarkan pengalamanku sendiri. Petrus banyak mendengar janji-janji dari mulut gurunya sendiri. Yesus berjanji untuk menjadikan dia seorang penjala manusia. Yesus juga berjanji bahwa Petrus si batu karang adalah orang yang di atasnya Kristus akan mendirikan jemaatnya. Bertahun-tahun berlalu sebelum janji-janji itu terbukti benar, Petrus pernah mengalami kegagalan. Setelah ia menyangkal bahwa ia mengenal Kristus, ia menangis terseduh-seduh dalam penyesalan. Setelah kebangkitan Yesus, perkataan pertama malaikat kepada perempuan-perempuan di kubur adalah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus agar menemui Yesus di Galilea. Penyangkalannya ini tidak menyebabkan janji Kristus kepadanya dibatalkan. Kita mengetahui bahwa janji-janji Kristus itu adalah benar karena kita mengenal siapa Dia. Kita melihat bukti kebenaran janji-janji itu di dalam kehidupan orang-orang dalam Alkitab, dan kita pun dapat membenarkan hal itu dengan apa yang kita alami sendiri.
Jika kita memperhatikan, kita bisa melihat kesaksian setiap hari tentang janji-janji Tuhan yang menjadi kenyataan dalam hidup kita. Mereka yang hidup bersama Yesus, bercakap-cakap dengan Dia dan belajar langsung dari Dia, serta percaya kepada janji-janjinya, akan mengalami penggenapan janji-janjinya itu. Kita bisa percaya bahwa janji-janjinya itu tidak pernah berhenti untuk menjadi kenyataan. Dan hari ini pun, kita bisa percaya bahwa janji-janji Tuhan yang masih belum kita alami juga akan terjadi bagi kita, persis seperti apa yang telah Tuhan katakan. Dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan renungan pada malam hari ini, janji-janji Tuhan adalah janji yang kokoh, pasti dan tidak berubah. Seperti Petrus yang mengalami kegagalan, namun akhirnya melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya, kita pun dapat percaya bahwa Tuhan setia kepada firman-Nya. Meskipun proses penggenapannya kadang tidak langsung terlihat, Tuhan tidak pernah ingkar. Firman-Nya menyatakan bahwa kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna bagi hidup yang saleh. Artinya, segala yang kita butuhkan untuk hidup dalam kehendak-Nya sudah tersedia. Kesaksian hidup Petrus menunjukkan bahwa bahkan saat kita terjatuh, kasih dan rencana Tuhan tetap berjalan dan janji-Nya tidak dibatalkan. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk memegang teguh janji-janji Tuhan dengan iman. Walau keadaan terasa seret atau jalan hidup tampak buntu, Tuhan tidak seperti manusia yang bisa berdusta atau menyesal. Ia berkata dan pasti menepatinya. Kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar, dan kita adalah kandidat kuat untuk menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam pengenalan akan Tuhan, tetap percaya walaupun belum melihat, dan dengan penuh iman berkata dalam hati, Tuhan, aku siap. Sebab Allah setia dan Ia tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap janji-Mu yang kekal dan tidak berubah. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang tidak berdusta dan sanggup menggenapi setiap firman-Mu dalam hidup kami. Ketika kami merasa lemah dan tidak melihat jalan keluar, tolong kami untuk tetap percaya dan memegang teguh setiap janji-Mu. Berikan kami hati yang setia, iman yang teguh dan pengharapan yang tidak goyah, agar kami terus hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini.
Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.